Kita jumpa lagi. Saya Edi Canengko, terlibat dalam pengantin iblis sebagai Prabowo. Tidak peduli dicuri atau bagaimana. Untuk mendapatkannya kembali, kamu harus mengatakan aku ke orang itu. Halo, saya Ratna Listi. Jangan lupa saksikan saya yang berperan sebagai Alicia di TV Misteri. Terima kasih. Ya, hati-hati selamat jalan. Iya, Pak. Selamat sore, Hartini. Mas Bowo? Mas Bowo sudah bebas? Ya, aku baru saja bebas. Mas Agus mana? Loh, tadi kan Mas Agus jemput Mas Bowo. Emangnya nggak ketemu, Mas? Enggak tuh. Kemana ya? Ya udah, Mas masuk dulu yuk, Mas. Sebentar, Tin. Boleh aku lihat rumahku? Oh, ya, saya ambil kuncinya dulu ya. Oh, ya. Tunggu sebentar, Mas. Ini Mas kuncinya. Ayo. Mari. Oh, jadi Prabowo sudah pulang ya, Pak? Iya. Aduh, saya terlambat untuk menjemputnya nih, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Oh silakan. Baik. Terima kasih, Pak. Permisi. Terima kasih, Pak. Mari, silakan.
Semenjak Mas Bowo di penjara, Mas Gunawan selalu berusaha untuk mengontrakan rumah ini, Mas. Tapi selalu gagal. Gagal? Iya. Mereka takut, Mas. Kenapa takut? Karena Mbak Indah meninggal dunia gantung diri dalam rumah itu. Mari Mas, makan Mas. Iya. Kenapa jadi begini, Mas? Bukankah Pak Hendro selaku produser Mas harus ikut bertanggung jawab atas foto-foto itu? Mas harus berani bicara apa adanya di pengadilan nanti, Mas. Kita jangan mau dibodohi hukum, Mas. Jangan, Mas. Kalau soal pertanggungjawaban, kamulah yang harus menanggung resikonya. Tidak bisa begitu, Pak. Saya melakukan tugas ini untuk Bapak. Tapi dalam masalah ini, kenapa saya sendiri yang harus menanggungnya? Karena kamu yang mengawali ide foto-foto itu. Dan semua saksi-saksi tahu siapa yang harus bertanggung jawab di depan hukum. Adalah orang yang mengeluarkan gagasan, termasuk fotografernya, kau. Pak Jaksa, tolong ringankan hukuman suami saya, Pak. Saya berani menghadap Bapak karena saya tidak mampu membayar pengacara. Tolong saya, Pak. Tolong ringankan hukuman suami saya, Pak. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, Saudara Prabowo jelas-jelas terbukti melakukan tindakan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan adalah mengedarkan gambar-gambar porno yang dapat merusak moral masyarakat, terutama generasi muda. Maka, melalui pemeriksaan terakhir dari Saudara Pratikno selaku jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Saudara Prabowo bersalah dengan hukuman kurungan selama 2 tahun.
Sebaiknya kamu pergi dari sini. Pergi! Prabowo. Prabowo. Agus. Apa yang kamu sedihkan lagi? Hah? Sudahlah. Memang semuanya itu sudah terjadi. Jangan kamu ingat-ingat lagi. Yang penting sekarang, kamu sudah bebas. Dan jalani kembali profesimu yang sudah lama sekali kamu tinggalkan. Oke? Apa masih ada orang yang percaya padaku? Jangan pesimis, Prabowo. Justru kamu harus bangkit lagi. Dengan kesalahanmu di masa lalu itu, kamu harus tunjukkan kebenaran. Nah, siapa tahu kesedihanmu akan terobati secara perlahan. Iya, Mas. Jalani aja dulu seperti Ona, nanti makeupnya jangan terlalu tebal ya. Baik. Oke? Oke, sip. Oke. Kita mulai deh ya. Oke. Sebentar Lis ya, aku cari kopi sebentar. Nah, ya. Oke, siap. Oke, senyum Lis. Iya. Senyum, lagi senyum. Lagunya naik dikit. Iya. Oke ya. Oke, siap. Iya, senyum. Iya. Oke, iya. Oke, senyum lagi.
Senyum lagi. Gus, siapa yang mengundang fotografer porno ini ke sini? Saya tidak mau dia ada di sini. Dia cuma membantu penataan cahaya, Lis. Bukan fotografer. Saya ingatkan kepada kamu ya, jangan sekali-sekali memotret saya tanpa sepengetahuan saya. Ingat itu. Maafkan saya. Sorry, Gus. Aku bikin masalah. Oke. Nggak masalah, Prabowo. Oke. Kembali ke tempatmu semula, ya. Oke, Gus. Oke, Alicia. Kita mulai ya. Oke, siap Alicia. Sebentar ya. Ya, oke, siap. Merah delima. Aduh, stop. Aduh, pengantinku. Pengantinku. Kenapa Alicia? Pengantinku, Gus. Pengantinku. Pengantin apa? Tolong, Gus. Tolong pengantinku jatuh. Apa yang kamu cari? Gus, tolong dong, Pri. Pengantinku. Apa? Pengantin apa? Pengantinku, tolong, Gus. Iya, iya. Tenang, tenang. Alicia, kita cari nanti ya. Kita bantu oleh teman-teman ya. Dokter Marsudi. Silakan masuk. Terima kasih. Kembalikan pengantinku. Jangan ganggu pengantinku, anak muda. Kembalikan batu itu kepada pemiliknya, Mas Bowo. Tenang, Lis.
Please, tenang. Tolong, Gus. Tolong aku. Iya, Ona dan teman-teman sedang mencarinya, ya? Tolong ya, tolong bener deh. Oke. Sebentar, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau ngambil air putih, oke? Ngantinku, kau harus menemukan merah delima itu. Iya. Ini aku sedang berusaha. Malam ini juga, temui pemuda yang kau tegur tadi. Karena merah delima itu ada pada dia. Apa? Pada fotografer porno itu? Alicia, kamu bicara dengan siapa? Kok menyebut-nyebut temanku fotografer porno itu? Nggak tahu, Gus. Aku lagi bingung. Udah deh. Kamu minum dulu. Namun, Biksu, apa batu itu ada nilai tambahnya? ini adalah batu merah delima. Tidak ada nilai tambahnya. Yang ada hanya sebuah kutukan. Kutukan? Ya, kutukan dari penguasa batu ini sebagai pengantinnya. Maaf, Biksu. Saya benar-benar tidak mengerti maksudnya. Memang susah bagi orang yang belum percaya. Yang jelas, batu itu ada penghuninya. Mereka berpasang 2 jiwa dan 2 alam. Yang satu dari nyata, yang satu dari alam gaib. Sebaiknya kamu kembalikan batu ini pada pemiliknya. Tidak ada gunanya bagimu. Tapi Biksu, Itu sangat berbahaya, Prabowo. Biksu, tolong saya. Saya merasa terhina dengan pemilik batu itu. Dia seorang wanita cantik dan saat ini sedang terkenal. Alicia namanya. Lantas, apa yang kau ingin lakukan? Aku ingin perempuan itu tutup mulut di hadapan saya. Sebelum kamu menginginkannya, perempuan itu sudah lebih dulu menyesali perbuatannya. Itulah yang ku maksud kutukan. Kutukan apa yang dialaminya, Biksu? Perlu waktu untuk mengetahuinya. Yang jelas, perempuan itu sedang mencari-cari kamu. Kemanapun kamu pergi. Jadi, apa yang diinginkannya, Biksu? Yang pertama, dia ingin merah delimanya. Kamu kembalikan. Yang kedua, ampunilah kesalahannya. Hanya itu, Biksu. Ya, tapi ingat Prabowo, kesombongan yang ada dalam diri manusia dapat menimbulkan duka. Harus mendapatkan merah delima itu. Iya, saya akan usahakan. Karena kesombonganmu, kau sudah berkhianat, Alicia. Ampun. Ampuni aku. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Karena kesombonganmu itulah aku sudah bangkit dari kubur. Dan wajahmu akan berubah seperti wajahku sebagai
pengantin itu. Terima kasih. Apa tidak ada pesan dari Alicia? Kemana perginya? Tidak ada, Mas. Ona, tolong katakan pada Alicia bahwa pemotretan kemarin itu harus diulang semua. Tapi, Mas... Saya paham. Pasti Alicia akan meminta kontrak ulang kembali, ya kan? Bukan soal itu, Mas. Jadi apa? Sejak kejadian pemotretan awal, kesehatan dan pikiran Alicia selalu terganggu. Sepertinya dia memiliki kesalahan. Kesalahan? Ya, tapi dia tidak bicara apa-apa pada saya. Yang saya tahu, dia selalu teriak-teriak minta maaf. Dan saya tidak melihat kepada siapa Alicia meminta maaf. Saya betul-betul nggak tahu, Mas. Mengampuni kesalahanmu padaku tidaklah gampang. Apalagi untuk mengembalikan merah delima itu padamu. Jadi mau kamu apa? Aku butuh perjanjian. Perjanjian apa? Sebelum aku mengembalikan merah delima itu padamu, aku mohon pertolongan padamu. Dan kau harus mengikuti tata caraku untuk membunuh musuh-musuhku yang telah menjebloskan aku masuk dalam penjara. Gila kamu, Prabowo? Aku tidak gila, Alicia. Tapi keadaan yang membuatku begini. Alicia, kita sama-sama butuh pertolongan. Di dalam merah delima terdapat sumber keajaiban yang kau miliki dalam dua jiwa. Alam nyata dan alam gaib. Bukankah ketenaran kamu selama ini karena merah delima itu? Berawal dari foto model porno sampai pada model yang memiliki tingkat atas. Sungguh luar biasa kekuatan merah delima itu. Cukup, cukup. Jangan kau ulang-ulang kata-kata itu lagi. Oke. Sekarang bagaimana? Apa kau bersedia dengan perjanjian kita? Maya, bagaimana dalam persidangan nanti? Kita harus menghadirkan saksi yang kuat, supaya kita mendapatkan dasar hukum yang kuat. Ya, tapi kira-kira siapa saksi yang kuat itu, Pratikno? Bagaimana dengan wanita yang kau sebut-sebut misterius itu? Itu perempuan nggak bisa kita pegang omongannya. Loh. Bagaimana kalau kita coba? Ya, kita datangi rumahnya gitu. Ya, boleh juga. Setuju? Oke. Oke. Begitu semua dendamu terbalas, kamu harus segera menyerahkan merah delima itu padaku. Kamu jangan khawatir. Satu hal lagi ku ingatkan kepadamu.
begitu kematian orang pertama yang kamu minta, kamu sudah berurusan dengan dunia gaib. Ya, halo? Siapa ini? Oh, Alicia. Ya, saya cukup kenal dengan nama ini. Ya, lewat Sulaiman. Ya. Bagaimana? Anda bersedia hadir di persidangan berikutnya untuk menjadi saksi? Oke, terima kasih. Apa? Iya. Oke, saya ke sana. Bangkit. Bangkitlah. Ikut kami. Halo? Ya, halo. Ini Onah ya? Betul? Mas Agus ya? Alicia ada? Baru saja pulang, Mas. Mungkin langsung tidur. Bisa minta tolong dipanggilkan sebentar? Aduh, maaf Mas. Tadi Alicia pesan kalau ada tamu atau telepon, katanya tidak mau terima dulu. Gimana tuh, Mas? Oke, makasih Onah ya. Jadi gimana, Bos? Kita ganti model yang lain saja, Pak. Model yang mana lagi? Semua klien menuntut harus Alicia. Tidak ada pilihan lagi, Gus. Aku mohon kamu rayu Alicia. Bagaimana? Saya tidak bisa janji, Pak. Halo, Kapten Solkot. Ada peristiwa menarik yang perlu Kapten lihat. Peristiwa apa? Kematian yang unik, Kapten. Tolong ditindaklanjuti. Saya akan meluncur ke tempat kejadian. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kapten. Ya. Brigadir, ya. Periksa bagasinya dan semuanya. Laksanakan.
Pak Soleman? Iya, Pak. Dari pihak kepolisian kami turut berduka cita atas kematian Jaksa Pratikno. Terima kasih. Tapi kami sebagai tim penyelidik akan berusaha menyelidikinya. Itu sebabnya kami akan membutuhkan informasi selanjutnya. Bila perlu sewaktu-waktu kami akan memanggil Pak Soleman ke kantor kami. Saya bersedia, Pak. Selamat malam, Pak Soleman. Selamat malam. Cep. Gila, katanya Pak Jaksa seluruh tubuhnya jadi gosong terbakar. Katanya dia kesana dengan perempuan cantik. Apa bisa perempuan cantik membakar orang sampai gosong? Barangkali begini saja dia perempuan cantik, tapi sebenarnya dia setan. Bagaimana, dokter? Apakah kami sudah bisa menerima jawaban kematian Jaksa Pratikno? Saya perlu waktu untuk mengotopsinya, Kapten. Maksud dokter? Kematian Pratikno bagi saya sangat mengesankan. Dengan muka hangus dan leher yang terluka. Apa mungkin disambar petir? Ya, mungkin saja. Tapi tentunya petir itu digerakkan oleh tangan-tangan iblis. Saya Kolonel Fahmi. Saya mau ketemu dengan komandan. Siap, Kolonel. Saya akan laporan dulu ke dalam. Silakan. Kapten Solkot, kita kedatangan seorang tamu. Tamu? Iya, dari kantor pusat. Identitas? Kolonel Fahrudin. Suruh dia masuk. Baik. Siap, Kolonel. Anda dipersilakan masuk. Selamat malam, Kolonel. Selamat malam. Kebetulan saya lewat sini. Jadi saya ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Sebelumnya, maaf kalau saya mengganggu. Tidak banyak yang dapat saya ceritakan, Kolonel. Ada panggilan telepon, kami datang secepatnya dan menemukan salah seorang jaksa senior di kota ini. Sudah terbaring mati. Itu saja, Kolonel. Boleh saya lihat? Silakan, Kolonel. Sudah ada petunjuk. Dugaan sementara pelakunya seorang gadis muda yang baru datang bersama korban ke tempat ini. Ini menurut analisa dokter. Ya, sekedar menaksirkan apa katanya saja. Bahwa pekerjaan terkutuk ini bukanlah ulah manusia, melainkan binatang buas. Kalau bukan ulah manusia, itu saya setuju. Tapi kalau binatang, saya permisi.
Apakah Kolonel tidak ingin? Saya sudah melihat apa yang saya ingin lihat. Terima kasih. Permisi, Kapten. Hendro Hartono, produser foto porno yang menyuruh aku tutup mulut. Tapi sebaliknya dia memasukkan aku dalam penjara. Dia juga pantas mati. Halo, Alicia, ini aku. Seperti biasa, nanti malam aku tunggu kamu di Harkomanga 2. siapa korbannya? Hendro Hartono, produser foto porno yang telah berhasil menyebab aku masuk penjara sialan itu. Aku tunggu. Oke. Halo? Ya, ini siapa? Mas Hendro Hartono, produser foto porno yang lihai itu. Oh, kamu ini Prabowo. Kapan kamu bebas? Kamu tidak nyangka ya? Sekarang saya dengar Mas pindah. Tentu tambah kaya. Oh tidak, aku cuma pingin ganti suasana. Gimana? Ada yang perlu aku bantu? Iya, aku butuh bantuan. Tolong kirimkan tukang pukul di waktu aku penjara dulu. Itu bukan kemauanku, tapi itu keinginan Herlambang, iparku. Mas sendiri yang menyuruh aku tutup mulut, tapi Mas sendiri yang menutup mata hati. Hingga istri saya bunuh diri. Mas, tunggu pembalasanku. Halo? Halo? Alicia, itu dia studio fotonya. Baik. Kamu tunggu di sini. Ya. Siapa kamu? Siapa kamu? Mana kamu, Bro?
Malam, Pak. Malam. Di mana korbannya? Ada di dalam. Terima kasih. Malam. Silakan, Pak. Bagaimana, Dok? Peredaran darahmu tidak normal. Saya juga merasakan begitu, Dok. Kamu mengalami depresi. Alicia, apa yang menyebabkan pikiranmu terganggu? Semuanya serba gelap, Dok. Saya seperti kehilangan pikiran. Apa yang saya lakukan kemarin, semuanya serba tidak jelas. Kenapa bisa begitu? Saya sendiri tidak tahu, Dok. Semuanya berjalan pada saat saya sedang tidur. Seseorang menyuruh saya melakukan hal yang tidak saya sukai. Rasanya seperti mimpi. Tapi apa yang saya lakukan menjadi kenyataan. Seperti apa misalnya? Kematian orang-orang yang dilakukan oleh tangan-tangan iblis. Alicia, kalau memang itu yang mengganggu pikiranmu, hanya ada satu cara yang dapat menyembuhkannya. Dengan cara apa, Dok? Menguatkan kembali kepercayaan dirimu terhadap Tuhan. Sekarang istirahatlah. Mas Bowo, Alicia ada? baru aja tidur, Mas. Bisa minta tolong dibangunkan? Sebentar ya. Silakan masuk. Terima kasih. Gimana keadaan kamu? Sudah baik kan? Mas Prabowo sudah nunggu di bawah. Ya sudah, tolong beresin kamar ya. Siapa yang mengundang kamu datang kemari? Ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Untuk apa?
Akhir-akhir ini aku merasa tidak nyaman. Setiap langkahku selalu ada yang mengikuti. Jadi itu alasan kamu datang kemari? Ya. Sekarang ini aku butuh perlindunganmu. Kamu butuh perlindunganku. Berarti kamu menginginkan satu hal lagi dariku. Ingat Prabowo, perjanjian kita hanya 3 orang. Tapi Alicia, asal kamu tahu Prabowo, 1 sesaji sudah cukup membuat perutku kenyang dan mencukupi energiku selama sekian tahun. Sesaji kedua yang aku telan tadi malam membuat perutku mual dan perih. Memang sudah kumuntahkan, tapi sakitnya masih terasa. Entah bagaimana dengan sesaji berikutnya nanti. Masuk. Siap, Kapten. Selamat siang, Letnan. Ada perkembangan. Begini, Kapten. Dari penyelidikan operasi intelijen yang saya lakukan, ada seorang yang bernama Prabowo, bekas napi, yang baru keluar dari LP Cipinang gara-gara menjual foto-foto porno. Dan beliau bisa dijadikan sebagai saksi atas kematian Pratikno dan Hendro. Bagus. Lanjutkan penyelidikan untuk mendapatkan siapa tersangka yang sebenarnya. Itulah yang menjadi hambatan buat saya. Apa hambatannya? Cukup aneh tapi nyata, Kapten. Karena kita sekarang sedang dihadapkan pada masalah alam gaib. Seorang wanita cantik berprofesi sebagai fotomodel bernama Alicia yang dijadikan Prabowo untuk membunuh Pratikno dan Hendro. Itu terjadi karena dendam masa lalu Prabowo yang terjebak pada bisnis foto-foto porno. Dari mana kau dapat informasi itu? Dari seorang biksu, penasehat spiritual Prabowo. Letnan Jamiun, dalam undang-undang hukum, masalah alam gaib tidak bisa dikaitkan dengan bukti. Itu benar, Kapten Solomon. Dan Kapten harus percaya bahwa keajaiban di dunia ini bisa menjadi kenyataan di mata kita sendiri. Misalnya seperti apa, dokter? Kolonel Fakri Fakhrudin. Apa hubungannya dengan Kolonel Fahri Farudin, dokter? Mungkin Kapten bisa melihatnya sendiri bahwa ketika Pratikno dan Hendro meninggal, tiba-tiba kita kehadiran seorang tamu yang mungkin Kapten sudah mengenalnya. Ya, Kolonel Fahri Farudin memang datang pada saat dia melintas di tempat kejadian. Itulah yang menjadi kenyataan di mata kita, Kapten. Tetapi yang sebenarnya Kolonel Fakri Fakhrudin sekarang sedang terbaring di rumah sakit akibat tabrakan. Dokter, jangan membawa masalah ini menjadi keanehan. Saya datang kemari untuk memberitahukan kepada Kapten bahwa saya adalah salah satu tim dokter yang berhasil menyembuhkan Kolonel Fakri Fakhrudin dari mati klinis. Dan sekarang saya akan mengantarkan bapak-bapak ke rumah sakit untuk melihat Kolonel Fakri Fakhrudin. Bagaimana? Mari. Mari. Sekarang, apa tugasku selanjutnya? Herlambang, iparnya Hendro, yang telah mengatur teror selama aku di penjara. Baik, aku akan lakukan. Tapi setelah itu, kamu harus segera menyerahkan merah delima itu padaku. Tunggu dulu. Sebelum kamu melakukan tugasmu, aku butuh uang. Gila kamu! Kamu juga mau memerasku? Aku tidak memerasmu, sayang. Aku benar-benar butuh uang. Permisi, Pak. Ya. Customer service di mana, Pak? Silakan, Pak. Sana, Pak, langsung. Oh ya, terima kasih, Pak. Kembali.
Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Buka rekening, Mbak. Iya. Silakan Bapak isi dulu ya. Ya. Bentar ya, saya... Oke. Ini nomornya. Silakan Bapak setor ke kasir ya. Ya. Maaf, Mbak. Ya. Toiletnya di mana? Oh, silakan Bapak lurus, nanti belok kiri. Oh ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Anda lihat sendiri, Kapten. Letnan. Kolonel Fakri Fakrudin sekarang sedang terbaring di sini. Pada hari Rabu, tanggal 6, tepatnya pukul 19:15, sampai dengan pukul 19:45, Kolonel Fakri Fakrudin sudah dinyatakan mati klinis. Kamu semakin kuat. Apa maksud Bapak? Aku peringatkan padamu, anak muda. Jangan coba-coba bermain dalam alam gaib. Kau mencari ini? Iya. Ini bukan milikmu. Juga bukan milikku. Ini milik pengantinku.
Kenapa bisa terkunci? Alicia, Kamu tidak perlu kaget. cepat sekali kamu pulang, Alicia. Firasatku memaksaku cepat pulang dan bicara dengan kamu. Soal apa? Bukankah merah delima itu sudah tidak ada di tanganmu? Bahkan sudah berpindah ke tangan orang lain. Iya. Iya, Alicia. Seseorang telah mencurinya dariku. Alicia. Tidak peduli dicuri atau bagaimana. Untuk mendapatkannya kembali, kamu harus mengantarkan aku ke orang itu. Aku sendiri tidak tahu, Alicia. Aku tidak bisa menemukan orang itu. Kamu memang tidak, tapi rohmu pasti bisa. Rohku? Kemana kamu, Prabowo? Astaga. Kolonel, bagaimana? Apa yang dibakar? Pengantinku. Yang membakarnya siapa? Manusia busuk yang bertanggung jawab atas semua pembunuhan-pembunuhan itu. Kapan? Baru saja terjadi. Di mana, Kolonel? Sudah terlambat.
Aku harus segera meninggalkan tubuh yang aku tumpati ini selamanya. Api itu. Mas Bowo? Artini, biarkan dia hidup dalam kesendiriannya. Tapi Pak, Pak.